Break Maning bersama SB Movie. Dino iki SB Movie akan melanjutkan mendongeng alur cerita film Spider-Man yang kedua yang dirilis pada tahun 2004, dan tentunya kisah ini semakin menarik. Pastinya kalian semua sudah hafal betul dengan seluruh film Spider-Man. Namun di sini SB Movie ingin kembali bernostalgia bersama superhero yang satu ini. Oke guys, ora usah kesuwen, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Setelah 2 tahun berlalu pada film Spider-Man 1, kini Peter menjalani hari-harinya sebagai kurir pengantar pizza. Dan seperti biasa, Peter selalu terlambat dalam segala hal. Mr. Aziz sebagai bos pemilik pizza selalu kesal kepada Peter karena kerap terlambat berangkat ke toko. Dan sekarang Peter disuruh mengantar pizza ke tempat yang lumayan jauh. Mr. Aziz pun bilang apabila sampai terlambat, Peter akan dipecat dari pekerjaannya. Peter pun gaspol berangkat dengan motor bututnya untuk mengantar pizza tersebut. Namun dengan keadaan motor yang lajunya sangat pelan, nampaknya tidak akan tepat waktu. Peter yang tidak ingin kehilangan pekerjaannya, dia pun langsung berubah menjadi Spider-Man demi mengubur waktu. Saat berayun dengan membawa pizza, Peter melihat 2 bocil hendak ditabrak truk di tengah jalan. Peter pun bergegas menyelamatkannya. See ya. Dan hal itu yang membuat Peter terlambat mengantar pizza sehingga konsumen tidak mau membayarnya. You're late. I'm not paying for those. Setelah kembali ke toko, Peter digayami Mr. Aziz dan Peter pun dipecat. Setelah itu, Peter pergi ke kantor media berita milik Jonah dan Peter memberi foto Spider-Man karena Peter juga sebagai fotografer freelance di tempat Jonah. Kemudian, foto Spider-Man dihargai murah dan uang tersebut juga dipotong kasbon. Pokoknya superhero yang satu ini blangsak hidupnya. Hey, Pete. Right. Sorry. Di lain hari, Peter yang hendak bertemu Profesor Connors saat di kampus. Seperti biasa, Peter lagi-lagi terlambat. Ternyata jam kelas Profesor Connors sudah selesai. My class is over. Sepulangnya ke rumah, Peter mendapat kejutan ulang tahunnya dari Harry, bibinya, dan Mary Jane. Setelah 2 tahun tidak bertemu, keadaan mereka pun berubah. Kini Mary Jane telah berhasil meraih mimpinya, yaitu menjadi artis. Sedangkan Harry sekarang menggantikan ayahnya memimpin perusahaan Oscorp. Dan kebetulan Harry yang tahu Peter sangat mengagumi Dr. Octopus yang kini sedang melakukan penelitian, Harry pun berjanji akan mengenalkan Peter kepada Dr. Octopus. Setelah semalaman mereka berbincang, Peter pun pulang ke kontrakannya. Peter yang sudah menunggak bayar kontrakan, pemilik kontrakan pun menagihnya. Dan uang $20 satu-satunya milik Peter pun dirampas pemilik kontrakan. Keesokan harinya, Harry mempertemukan Peter dengan Dr. Octopus. Awalnya, Dr. Octo menolak diwawancarai, namun karena penelitiannya dibiayai perusahaan milik Harry, Dr. Octo pun bersedia diwawancarai Peter. Dan ternyata dosen Peter bernama Profesor Connors adalah sahabat Dr. Otto. Kemudian Dr. Octo pun memperlihatkan rancangan temuannya, yaitu reaktor daya yang bisa memproduksi energi sangat besar. Dan hasil temuan ini bertujuan untuk kepentingan umat manusia. Pada keesokan harinya, Peter pun bersiap untuk menghadiri acara pertunjukan Mary Jane yang kini menjadi artis papan tembok. Demikian juga Mary Jane sangat senang bahwa Peter akan menonton pentasnya. Sebelum masuk menonton, Peter membeli bunga agar terlihat romantis. Tak lama, Peter melihat para penjahat sedang dikejar polisi dan menabrak motor butut milik Peter. Jiwa Peter yang suka menolong, dia pun langsung memakai kostum Spider-Man-nya lalu mengejar perampok tersebut. It's a web. Setelah Peter berhasil menghentikan perampok, kemudian Peter pergi ke pertunjukan Mary Jane dengan mengendarai mobil milik perampok. Shoelace. Namun sangat disayangkan karena penjaga tidak mengizinkan Peter masuk karena acara sudah dimulai. Dan Peter pun hanya bisa menunggu di luar gedung. Sementara itu, Mary Jane merasa kecewa karena Peter tidak hadir. Setelah acara selesai, Peter melihat Mary Jane dihampiri oleh seseorang dan sepertinya hubungan mereka sudah sangat dekat.
Peter pun merasa cemburu. Kemudian Peter dengan kostum Spider-Man-nya, dia berayun tanpa arah dan tanpa tujuan. Karena cemburu melihat Mary Jane bersama pria lain, tiba-tiba jaring dari tangan Peter pun macet. Setelah dicoba berkali-kali pun jaring tetap tidak keluar. Itulah bahayanya cinta, mampu memacetkan segalanya. Keesokan harinya, Peter menghadiri acara demonstrasi Dr. Octo di laboratoriumnya. Terlihat Harry bersama karyawan Oscorp lainnya juga menghadiri acara tersebut. Kemudian Dr. Octo memperkenalkan sebuah alat berbentuk lengan mekanis yang tahan terhadap radiasi panas dan medan magnet. Lalu Dr. Octo memasangkan alat tersebut di badannya. Dr. Octo juga memasangkan sebuah chip ke lehernya guna mengontrol lengan-lengan mekanis tersebut. Me to use these arms to control. Setelah itu Dr. Octo mengambil sebuah benda bulat kecil bernama fusi. Dan dengan fusi ini Dr. Octo berhasil menciptakan surplus energi besar seperti matahari. Awalnya percobaan tersebut berjalan dengan mulus, namun energi fusi semakin membesar dan tiba-tiba bola api yang mirip matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat tinggi sehingga menarik jenis logam yang ada di sekitar. Harry kemudian menyuruh Octo untuk menghentikan proyeknya, namun Dr. Octo yang keras kepala, dia tetap melanjutkannya. Peter yang melihat akan terjadi sesuatu, dia pun memakai kostum Spider-Man-nya dan menyelamatkan Harry. Tak lama pecahan kaca dari jendela mengenai istri Dr. Octo sehingga tewas. Akibat kekuatan bola yang tak terkendali, chip yang berada di leher Dr. Octo pun rusak. Kemudian Spider-Man pun menarik kabel aliran listrik yang menghubungkan ke bola api tersebut. Setelah kejadian itu, Dr. Octo dibawa ke rumah sakit dan ternyata lengan besi yang menempel pada Dr. Octo sudah menyatu dengan tulang punggungnya. Lalu para dokter pun memutuskan untuk memotong lengan besi tersebut. Namun saat hendak dipotong, tiba-tiba lengan-lengan besi itu bergerak dengan sendirinya. Kemudian para dokter dan perawat pun terbunuh. Tak lama Dr. Octo tersadar dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dr. Octo pun pergi keluar ke sebuah reruntuhan bangunan dekat sungai. Dr. Octo pun bersedih karena proyeknya gagal ditambah istrinya yang meninggal. Saat Dr. Octo memeriksa chip di belakang lehernya, ternyata sudah rusak. Dan kini lengan-lengan itulah yang berbalik mengontrol Dr. Octo. Lengan besi tersebut berbisik kepada Dr. Octo harus melanjutkan penelitiannya dan menyuruh mencuri uang di bank untuk membeli peralatan. Dan Dr. Octo pun bersiap membangun ulang energi matahari tersebut. Kita beralih ke Peter dan bibinya yang sedang berada di bank. Mereka sedang mengurus asuransi milik paman Peter. Tak lama Dr. Octo muncul dan ia membobol brankas milik bank. Peter pun bergegas lari dan memakai kostumnya, lalu mencoba menghentikan Dr. Octo. Dr. Octo pun melempari karung berisi uang koin emas ke arah Spider-Man. Dan terjadi lagi kemacetan jaring dari tangan Spider-Man. Kemudian muncul para petugas kepolisian dan mengepung Dr. Octo. Saat hendak ditembak, Dr. Octo menangkap bibi Peter dan membawanya ke atas gedung sebagai sandera. Spider-Man pun langsung naik ke atas, kemudian Dr. Octo melepaskan sang bibi dari atas dan Spider-Man terjun menyelamatkan bibinya dengan melempar ke atas. Dan kini duel pun terjadi.
Spider-Man pun berhasil menyelamatkan sang bibi. Pada malam harinya, Peter yang menjadi juru foto di acara anaknya Jonah, dan ternyata anak Jonah adalah pria yang mencium Mary Jane di luar gedung pentas. Dan acara ini adalah acara pertunangan antara Mary Jane dengan putra Jonah. Di acara tersebut juga terdapat Harry yang sedang mabuk berat. Lalu Peter pun menghampiri Harry. Harry yang kesal terhadap Peter karena tidak memberitahu siapa sebenarnya Spider-Man yang membunuh ayahnya. Harry pun menampar Peter. Isn't that right? Huh? Setelah acara tersebut, Peter hatinya semakin hancur. Kehidupannya yang berantakan membuatnya ingin menyerah. Lalu Peter kembali mencoba berayun dan lagi-lagi jarinya tidak keluar. Oh no. Why is this happening to me? Dan sepertinya kekuatan Peter telah hilang. Bahkan sekarang Peter memanjat dinding saja sudah tidak bisa. Pagi harinya Peter coba konsultasi ke dokter pribadi, dan setelah diperiksa ternyata Peter baik-baik saja. Dokter pun menyimpulkan bahwa Peter hanya mengalami stres. Setelah Peter berpikir panjang, dia memutuskan untuk berhenti menjadi Spider-Man dan kembali ke kehidupan semula menjadi anak pintar tapi culun. Kini Peter pun semakin rajin belajar dan membuat prestasinya semakin membaik. Peter juga bisa hadir menonton pementasan Mary Jane. Setelah pertunjukan selesai, Mary Jane menemui Peter dan memuji perubahannya. Kemudian Peter yang masih mencintai Mary, Peter mencoba berbicara kepada Mary untuk melanjutkan hubungannya. Namun Mary Jane menolaknya karena dia sebentar lagi akan menikah dengan putra Jonah. Di lain sisi, di kantor media berita, seorang tukang sampah menjual kostum Spider-Man yang dapat nemu dari tong sampah kepada Jonah, dan Jonah membelinya dengan harga murah. Lalu Jonah pun membuat berita di koran bahwa Spider-Man kini sudah pensiun, dan Jonah pun memajang kostum Spider-Man di dindingnya. Kita balik maning ke Peter. Akhirnya kini Peter memberanikan diri untuk memberitahu ke bibinya kalau kematian pamannya adalah akibat dari kesalahannya yang membiarkan penjahat kabur pada film Spider-Man pertama. Bibi Songkok yang mendengarnya pun langsung diam membisu. Sementara itu, di laboratorium milik Dr. Octo akhirnya berhasil membangun kembali reaktor fusinya. Karena bahan tritium yang ada hanya di perusahaan Oscorp milik Harry, Dr. Octo pun menuju ke apartemen Harry. Saat Dr. Octo meminta tritium kepada Harry, Harry pun bilang akan memberikan tritium itu secara cuma-cuma asal dapat membawa Spider-Man hidup-hidup ke hadapannya. Have it ready. Sementara itu, di tempat lain terjadi kebakaran di sebuah gedung. Seorang pria mengatakan bahwa di dalam gedung ada anak yang terjebak di atas. Kini walaupun Peter sekarang bukan superhero, Peter pun bergegas masuk menyelamatkan anak tersebut. Dan pada penyelamatan kali ini, Peter sesungguhnya bukanlah Spider-Man. Dan akhirnya Peter berhasil menyelamatkan anak tersebut. Keesokan harinya, Peter menemui Bibi Songkok yang sedang beres-beres barang karena rumah Bibi Songkok akan disita bank. Bibi juga dibantu anak kecil tetangganya untuk berberes-beres. Kemudian Peter terus membujuk neneknya agar tidak marah lagi. Bibi Songkok akan senang apabila Peter menyampaikan pesannya kepada Spider-Man untuk kembali menolong yang lemah. Karena Bibi Songkok berpikir Peter adalah teman baik Spider-Man. Bocil yang sedang membantu Bibi pun bilang dia ingin melihat Spider-Man beraksi kembali. Peter yang mendengar percakapan bibinya, Peter pun bersemangat dan mencoba membangkitkan kekuatannya kembali. Okay. Singkat cerita, Mary Jane mengajak Peter untuk bertemu di sebuah restoran. Tak lama, tiba-tiba datang Dr. Otto dan menculik Mary Jane. Peter Parker. Tell him to meet me at the West Side Tower at 3 o'clock.
Dr. Octo pun bilang kepada Peter untuk menyampaikan pesannya kepada Spider-Man untuk menemui Dr. Octo di suatu tempat, dan Dr. Octo pun pergi membawa Mary Jane. Peter yang setelah dipukul Dr. Octo, tiba-tiba kekuatan Peter kembali. Lalu Peter pun menuju kantor media berita untuk mengambil kostum Spider-Man-nya, kemudian mengejar Dr. Octo. Saat bertemu, ternyata Mary Jane disekap di suatu tempat, dan akhirnya duel pun terjadi dari atas gedung hingga berlanjut ke atas kereta yang melaju cepat. Gelut brutal pun terus terjadi. Lalu Dr. Octo merusak tuas gas hingga kereta itu melaju dengan kecepatan penuh. Dan kini Peter fokus untuk menghentikan laju kereta. Peter kemudian mengeluarkan semua jaring-jaringnya ke sisi gedung-gedung guna menahan laju kereta. Spider-Man pun akhirnya berhasil menghentikan kereta tepat di pembatas rel. Dan Spider-Man pun akhirnya klenger. Peter pun kemudian pingsan akibat semua tenaganya sudah dikeluarkan. Para penumpang pun membawa Peter ke dalam kereta, dan kini semua orang sudah tahu siapa wajah Spider-Man sebenarnya. Just a kid. Setelah Peter tersadar, dia memakai topengnya. Tak lama Dr. Octo kembali datang dan langsung memukul Spider-Man hingga klenger lagi. Kemudian Dr. Octo pun membawanya kepada Harry. Sebagai gantinya, Harry memberi tritium kepada Dr. Octo. Kemudian Harry mengambil sebuah belati untuk membunuh Spider-Man. Namun saat melepas topengnya, Harry kaget. Ternyata Peter di balik wajah Spider-Man yang telah membunuh ayahnya, yaitu adalah sahabatnya sendiri. It can't be. Kemudian Peter berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya dan pergi mengejar Dr. Octo. Harry, please, I've got to stop him. Di saat yang sama, Dr. Octo melanjutkan penelitiannya di laboratorium dekat sungai. Dr. Octo pun mengaktifkan reaktor fusinya dan ternyata Mary Jane juga disekap di situ. Tak lama, Spider-Man datang untuk menyelamatkan Mary Jane. Dr. Octo yang menyadari kedatangan Spider-Man, dia pun langsung menyerangnya. Dan terjadi kembali pertarungan Dr. Octo versus Spider-Man. Sementara reaktor fusi yang lebih besar itu tidak mampu menahan gravitasi energi yang sangat tinggi, sehingga menarik semua jenis logam yang ada, dan bola api pun membesar. Spider-Man lalu mencoba melepas saluran listrik. Kemudian kabel listrik mengenai Dr. Octo yang membuatnya kesetrum. Dan saat itu juga reaksi fusi malah semakin membesar. Semua logam dari tempat jauh pun disedot oleh bola api tersebut. Spider-Man yang tidak tahu cara menghentikannya, dia pun menghampiri Dr. Octo dan membuka topengnya. Lalu Peter menanyakan cara menghentikan reaksi bola api tersebut. Lengan besi yang masih aktif, dia membisiki kepada Dr. Octo untuk mempengaruhi pikirannya. Namun usaha Peter dengan mengingatkan bahwa Dr. Octo sebenarnya adalah orang baik. Akhirnya Dr. Octo sendirilah yang akan menenggelamkan bola api tersebut. I'll do it. Kemudian Dr. Octo pun menghancurkan tiang-tiang penyangga bola api dan menenggelamkannya ke sungai. Di saat yang sama, Mary Jane yang hendak tertimpa lempengan besi, beruntung Peter datang dan menahannya. This is really heavy. Dan akhirnya Dr. Octo pun tenggelam bersama lengan besinya. Mary Jane pun selamat dibawa ke atas oleh Peter. Di lain sisi, Harry yang masih kepikiran akhirnya berhalusinasi melihat ayahnya. Dan secara tidak sengaja, Harry menemukan sebuah ruang rahasia di mana ruangan itu menyimpan semua peralatan milik ayahnya yang seperti serum kekuatan, berbagai jenis bom, kostum goblin, dan juga asbak terbang.
Hari pernikahan Mary Jane dengan putra Jonah pun tiba. Namun tiba-tiba Mary Jane malah kabur dari pernikahan dan mencari Peter di kontrakannya. Mary Jane lalu mengungkapkan bahwa dia hanya ingin hidup bersama Peter. I can't survive without you. Mary Jane. Dan siap menanggung semua risiko sebagai pacar superhero. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Dan tentunya SB Movie akan melanjutkan kisah Spider-Man yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian semua. Amin.